Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir strategis. Yang pertama, pengertian. Berpikir strategis adalah kemampuan untuk melihat gambaran besar, mengantisipasi masa depan, dan merancang langkah-langkah cerdas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, komponen utama dalam berpikir strategis. Yang pertama, visi jangka panjang, mampu membayangkan kondisi masa depan yang diinginkan. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal, memahami kekuatan dan kelemahan internal. Yang ketiga, orientasi masa depan, mampu mengantisipasi tren, perubahan, teknologi sosial, ekonomi, dan politik. Yang keempat, pemikiran sistematik, memandang masalah dan solusi dalam konteks yang lebih luas. Yang kelima, kreativitas dan inovasi, mampu memunculkan ide-ide baru atau solusi alternatif. Yang keenam, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta, menggunakan informasi yang valid dan logika yang kuat untuk merancang strategi. Dan yang ketujuh, manajemen risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dan menyiapkan mitigasi. Selanjutnya, proses berpikir strategis. Yang pertama, identifikasi masalah atau tujuan. Apa yang ingin dicapai? Masalah apa yang ingin dihadapi? Kedua, pengumpulan dan analisis informasi, melibatkan data, tren pasar, kompetitor, kebutuhan pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga, formulasi strategi, menentukan pilihan-pilihan yang tersedia dan merumuskan rencana strategis. Yang keempat, implementasi, menetapkan rencana aksi, sumber daya, dan timeline pelaksanaan. Dan yang kelima, evaluasi dan penyesuaian, menilai efektivitas strategi dan melakukan koreksi bila diperlukan. Selanjutnya, manfaat berpikir strategis. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang efektif. Yang kedua, memberikan keunggulan kompetitif dalam bisnis atau organisasi. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan terhadap perubahan dan ketidakpastian. Yang keempat, memperkuat kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Dan yang kelima, menjaga fokus pada tujuan utama dan di tengah tekanan harian. Selanjutnya, contoh penerapan berpikir strategis. Yang pertama, bisnis. Seorang CEO melihat tren peningkatan energi terbarukan dan mulai berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk memimpin pasar masa depan. Yang kedua, karir pribadi. Seorang karyawan menyusun rencana pengembangan diri 5 tahun, termasuk pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman lintas departemen untuk mencapai posisi manajerial. Dan yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan kota merancang tata kota berbasis smart city untuk menjawab tantangan urbanisasi di masa depan. Selanjutnya, cara mengembangkan berpikir strategis. Yang pertama, latih pola pikir jangka panjang. Bayangkan masa depan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, biasakan membaca tren industri atau global. Yang ketiga, kembangkan kemampuan analisis data dan logika. Yang keempat, ikuti diskusi atau pelatihan kepemimpinan dan strategi. Yang kelima, bertanya mengapa dan bagaimana jika dalam setiap keputusan. Dan yang keenam, diskusikan ide dengan pemikir strategis lain untuk mendapatkan perspektif baru. Cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.